Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Yunda Lestari. Saya akan membuat video pembelajaran tentang metode suhu basal tubuh yang termasuk dalam metode kontrasepsi alami untuk memenuhi tugas dari dosen kami tentang materi Fabricas Pro. Saksikan ya, dan semoga videonya bermanfaat. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yunda Lestari ingin menyampaikan tentang video pembelajaran tentang metode suhu basal tubuh untuk memenuhi mata kuliah Fabricas Pro. Ini adalah contoh dari grafik pencatatan suhu tubuh. Apakah kalian tahu metode suhu basal tubuh itu apa? Ayo, pasti banyak yang belum tahu kan? Nah, ini nih, metode suhu basal ini merupakan salah satu kontrasepsi alami untuk mencegah kehamilan. Ada yang bertanya nih, lalu suhu basal sendiri itu yang seperti apa? Nah, gini nih, simak ya penjelasan dari aku. Jadi, suhu basal tubuh itu adalah suhu terendah yang dicapai oleh tubuh selama istirahat atau dalam keadaan istirahat tidur. Pengukuran suhu basal dilakukan pada pagi hari segera setelah bangun tidur dan sebelum melakukan aktivitas lainnya. Oh gitu. Iya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas tujuan dari pencatatan dengan metode suhu basal ini. Mari kita simak ya keterangannya teman-teman. Ayo. Suhu basal itu apa? Jadi, tujuan dari pencatatan suhu basal itu adalah untuk mengetahui kapan terjadinya masa subur atau ovulasi. Suhu basal tubuh diukur dengan alat yang berupa termometer, yaitu termometer basal. Termometer basal ini dapat digunakan secara oral, per vagina, atau melalui dubur, dan ditempatkan pada lokasi serta waktu yang sama selama 5 menit. Gimana teman-teman, udah menyimak kan tentang pengertian, ada tujuannya. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas adalah manfaat dan seberapa efektifnya sih metode ini untuk kita pakai. Mari kita simak sama-sama ya. Nah, apakah pasti banyak bertanya-tanya, apa sih manfaat dari pemakaian kontrasepsi ini? Di sini akan saya jawab ya, manfaat dari pemakaian kontrasepsi ini. Nah, manfaatnya itu, metode suhu basal tubuh ini berguna bagi pasangan yang ingin menghindari atau mencegah kehamilan. Apakah kontrasepsi ini efektif? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi, saya akan menjelaskan ya guys, metode suhu basal tubuh ini akan efektif bila dilakukan dengan benar dan konsisten. Tingkat keefektifan metode suhu tubuh basal ini sekitar 80% atau 20-30 kehamilan per 100. Baik, kita sudah membahas pengertian, tujuan, manfaatnya, seberapa efektifnya dari metode ini. Selanjutnya kita bahas tentang keuntungan dan kekurangan dari metode ini ya teman-teman. Mari kita simak. Keuntungan dari metode ini. Nah, keuntungannya yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pada pasangan suami istri tentang masa subur atau ovulasi. Yang kedua,
membantu wanita yang mengalami siklus haid tidak teratur mendeteksi masa subur atau ovulasi. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai kontrasepsi ataupun meningkatkan kesempatan untuk hamil. Yang keempat, untuk membantu menunjukkan perubahan tubuh lain pada saat mengalami masa subur atau ovulasi, seperti perubahan lendir serviks. Yang kelima, metode suhu basal tubuh yang mengendalikan adalah wanita itu sendiri. Jadi sangat mudah untuk wanita menilai diri sendiri. Apa ada keterbatasan dari metode ini? Nah, kita simak berikutnya. Jadi metode ini memiliki keterbatasan. Tapi jangan sedih ya guys. Keterbatasan dari metode ini tidak terlalu berat kok. Dan ini merupakan kontrasepsi yang aman. Nah, keterbatasannya itu yang pertama itu membutuhkan motivasi dari pasangan suami istri. Yang kedua, memerlukan konseling dan KIE dari tenaga medis. Yang ketiga, pengukuran suhu tubuh harus dilakukan pada waktu yang sama. Nah, ini harus di waktu yang sama ya. Yang keempat itu membutuhkan masa pantang yang cukup lama. Selanjutnya kita bahas yuk petunjuknya. Untuk kalian yang ingin menggunakan metode ini, saya akan memberikan petunjuk bagi pengguna metode ini. Mari kita simak video selanjutnya. Yang pertama yang harus diperhatikan itu adalah suhu diukur pada waktu yang hampir sama setiap pagi ataupun sama. Yang kedua, catat suhu ibu pada kartu yang telah tersedia. Yang ketiga, gunakan catatan suhu pada kartu tersebut untuk 10 hari pertama dari siklus haid untuk menentukan suhu tertinggi dari suhu yang normal dan rendah dalam pola tertentu tanpa kondisi-kondisi di luar normal atau biasanya. Yang keempat, abaikan setiap suhu tinggi yang disebabkan oleh demam atau gangguan lainnya. Yang kelima, periode tak subur mulai pada sore hari setelah hari ketiga berturut-turut. Suhu tubuh berada di atas garis pelindung atau suhu basal. Yang keenam, hari pantang senggama dilakukan sejak hari pertama haid hingga sore ketiga kenaikan secara berturutan suhu basal tubuh. Yang ketujuh, masa pantang untuk senggama pada metode suhu basal tubuh lebih panjang dari metode ovulasi billing. Yang kedelapan, apa nih? Nah, yang kedelapan ini perhatikan kondisi lendir subur dan tak subur yang dapat diamati. Nah, ini merupakan contoh dari kartu pencatatan suhu basal tubuh. Di dalam kartu ini terdapat nama yang harus diisi, jamnya, kemudian tanggalnya, dan suhunya dalam ukuran Fahrenheit. Nah, itu diisi sesuai dengan hari-hari, setiap hari. Nah, ada catatannya nih. Apa ayo catatannya? Catatannya adalah jika salah satu dari 3 suhu berada di bawah garis pelindung atau borderline selama perhitungan 3 hari, kemungkinan tanda ovulasi belum terjadi. Untuk menghindari kehamilan, tunggu sampai 3 hari berturut-turut suhu tercatat di atas garis pelindung sebelum memulai senggama. Baiklah guys, itu tadi penjelasan video pembelajaran dari saya tentang metode suhu basal tubuh. Semoga videonya bermanfaat ya guys dan menambah ilmu kalian. Terima kasih. Assalamualaikum.
Nah, teman-teman, di akhir video ini saya akan memberikan contoh hasil pencatatannya ya teman-teman. Mari kalian simak. Baik guys, saya akan memberikan contohnya ya untuk penentuan bahwa kapan dilakukan senggama tanpa menggunakan alat kontrasepsi, atau di periode itu adalah merupakan periode tidak subur atau sedang tidak terjadi masa ovulasi. Baik guys, menurut penjelasan yang ada di atas kan, jika 6 hari secara berturut-turut suhu rendah sekitar 36,4 derajat Celcius sampai 36,7 derajat Celcius, kemudian 3 hari secara berturut-turut suhu mengalami kenaikan. Nah, maka di masa setelah terjadi kenaikan itu, di sini merupakan dapat dilakukan senggama tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Nah, ada catatannya ya guys. Suhu normal itu sekitar 36,5 derajat Celcius. Pada ovulasi, suhu akan turun terlebih dahulu. Dan kemudian akan naik menjadi 37 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius. Nah, pada saat inilah dimana terjadinya ovulasi.